Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sekolah efektif, total quality management, quantum teaching, dan quantum learning. Sebelum kita ke materinya, perkenalkan dulu nama saya Tias Tangwangulan dengan NPM A1D021006 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 1A dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu sekolah efektif. Sekolah adalah lembaga yang dirancang dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kepada peserta didik yang telah mempunyai aturan, kurikulum, dan kelengkapan lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti ada efeknya, yaitu ada akibatnya, pengaruhnya, dan kesannya. Manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku. Sehingga efektif dapat didefinisikan suatu pencapaian tujuan yang dilakukan secara tepat dengan cara-cara yang telah ditentukan. Sekolah yang efektif selalu menyempurnakan programnya setiap tahun sehingga dapat mengembangkan kompetensi siswa yang adaptif terhadap setiap perkembangan ipteks dan lingkungan global. Jadi sekolah efektif adalah sekolah yang memiliki tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan rencana dan target hasil yang ditetapkan terlebih dahulu. Sekolah efektif adalah sekolah yang memiliki manajemen yang baik, transparan, dan akuntabel yang mampu memberdayakan semua komponen sekolah untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif. Menurut Hennevold dalam Mordianto 2007, faktor-faktor sekolah efektif adalah dukungan orang tua siswa dan lingkungan, lalu dukungan efektif dari sistem pendidikan, yang ketiga dukungan materi yang cukup, yang keempat kepemimpinan yang efektif, yang kelima pengajaran yang baik, yang keenam fleksibilitas dan otonomi, yang ketujuh waktu yang cukup di sekolah, yang kedelapan harapan yang tinggi dari siswa, yang kesembilan sikap positif dari para guru, yang kesepuluh peraturan dan disiplin, yang kesebelas kurikulum yang terorganisir, yang ke-12 adanya penghargaan dan insentif, yang ke-13 waktu pembelajaran yang cukup, yang ke-14 variasi strategi pembelajaran, yang kelima frekuensi pekerjaan rumah, dan yang terakhir adanya penilaian dan umpan balik. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk membuat sebuah sekolah menjadi sekolah efektif antara lain komunikasi yang terbuka, lalu pengambilan keputusan bersama, yang ketiga memperhatikan kebutuhan guru dan memperhatikan kebutuhan siswa, serta keterpaduan sekolah dan masyarakat. Yang kedua, total quality management. Peningkatan mutu pendidikan harus ditingkatkan terus-menerus dan berkesinambungan. Total quality management adalah salah satu model atau metode yang digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di lembaga pendidikan. TQM merupakan salah satu kunci keberhasilan tujuan pendidikan yang paling efektif. Karena TQM mengedepankan integrasi dari semua fungsi dan proses serta memberdayakan dan melibatkan semua unsur yang ada di lembaga pendidikan tersebut. TQM harus diberlakukan terus-menerus dan berkesinambungan demi tercapainya tujuan pendidikan yang memberikan kepuasan kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat. TQM sebenarnya dikembangkan dari pemikiran sistem thinking yang juga dimulai dari dunia industri yang selanjutnya dijabarkan dan diaplikasikan menjadi TQM di dunia pendidikan. Manajemen pendidikan meningkatkan mutu yang dikembangkan di dunia pendidikan ini merupakan suatu model yang diaplikasikan berdasarkan prinsip sistem thinking yang menekankan bahwa segala sesuatu harus dilihat dalam perspektif kebutuhan yang dipadukan dengan quality assurance yang dikembangkan di Australia. Yang ketiga, quantum teaching. Quantum teaching adalah pengubahan bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Interaksi-interaksi ini mencakup unsur-unsur untuk belajar efektif yang mempengaruhi kesuksesan siswa. Interaksi-interaksi ini mengubah kemampuan dan bakat alamiah siswa menjadi cahaya yang akan bermanfaat bagi mereka sendiri dan bagi orang lain. Quantum teaching dimulai di Supercamp, sebuah program percepatan quantum learning yang ditawarkan oleh Quantum Forum, yaitu sebuah perusahaan pendidikan internasional yang menekankan perkembangan keterampilan akademis dan keterampilan
keterampilan pribadi. Penerapan quantum teaching dalam pembelajaran. Dalam pelaksananya, quantum teaching melakukan langkah-langkah pengajaran dengan 6 langkah yang tercermin dalam istilah tandur, yaitu yang pertama, tumbuhkan minat dengan memuaskan, yakni apakah manfaat yang akan diperoleh dari pelajaran tersebut bagi guru dan muridnya. Yang kedua, alami, yakni ciptakan dan datangkan pengalaman umum yang dapat dimengerti semua pelajar. Yang ketiga, namai. Untuk ini harus disediakan kata kunci, konsep, model, rumus, strategi yang kemudian menjadi sebuah masukan bagi si anak. Yang keempat, demonstrasikan, yakni sediakan kesempatan bagi pelajar untuk menunjukkan bahwa mereka tahu. Yang kelima, ulangi, yakni tunjukkan kepada para pelajar tentang cara-cara mengulang materi dan menegaskan aku tahu bahwa aku memang tahu ini. Dan yang keenam, merayakan, yakni pengakuan untuk penyelesaian, partisipasi, dan perolehan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya atau terakhir adalah quantum learning. Quantum learning berakar dari upaya Dr. Georgi Lozanov, seorang pendidik berkebangsaan Bulgaria yang bereksperimen dengan apa yang disebutnya sugestologi atau sugestopedia. Prinsipnya adalah sugesti dapat dan pasti mempengaruhi hasil situasi belajar dan setiap detail apapun memberikan sugesti positif maupun sugesti negatif. Beberapa teknik yang digunakan untuk memberikan sugesti positif adalah mendudukkan siswa secara nyaman, memasang musik latar dalam kelas, meningkatkan partisipasi individu, menggunakan poster-poster untuk memberikan kesan besar sambil menonjolkan informasi, dan menyediakan guru-guru terlatih baik dalam seni pengajaran sugestif. Quantum learning adalah seperangkat metode dan falsafah belajar yang terbukti efektif untuk semua umur. Quantum learning didefinisikan sebagai interaksi-interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Semua kehidupan adalah energi. Langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam pembelajaran melalui konsep quantum learning dengan cara yang pertama, kekuatan ambak. Ambak adalah motivasi yang didapat dari pemilihan secara mental antara manfaat dan akibat-akibat suatu keputusan. Yang kedua, penataan lingkungan belajar. Dalam proses belajar dan mengajar, diperlukan penataan lingkungan yang dapat membuat siswa merasa aman dan nyaman. Dengan perasaan aman dan nyaman ini akan menumbuhkan konsentrasi belajar siswa yang baik. Yang ketiga, memupuk sikap juara. Memupuk sikap juara perlu dilakukan untuk lebih memacu dalam belajar siswa. Seorang guru hendaknya jangan segan untuk memberikan pujian atau hadiah pada siswa yang telah berhasil dalam belajarnya. Tetapi jangan pula mencomooh siswa yang belum mampu menguasai materi. Yang keempat, bebaskan gaya belajarnya. Ada berbagai macam gaya belajar yang dipunyai oleh siswa. Gaya belajar tersebut yaitu visual, auditorial, dan kinestik. Yang kelima, membiasakan mencatat. Nah, belajar akan benar-benar dipahami sebagai aktivitas kreasi ketika siswa tidak hanya bisa menerima, melainkan bisa mengungkapkan kembali yang dapat menggunakan bahasa hidup dengan cara dan ungkapan sesuai gaya belajar siswa itu sendiri. Yang keenam, membiasakan membaca. Karena dengan membaca akan menambah perbendaharaan kita, pemahaman, menambah wawasan dan daya ingat akan bertambah. Yang ketujuh, jadikan anak lebih kreatif. Dengan adanya sikap kreatif, yang baik siswa akan mampu menghasilkan ide-ide yang segar dalam belajarnya. Dan yang terakhir, melatih kekuatan memori. Kekuatan memori sangat diperlukan, sehingga siswa perlu dilatih untuk mendapatkan kekuatan memori yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf dan semoga yang menonton video ini dapat menambah ilmunya. Dan semoga video ini bermanfaat bagi semua orang. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.